Nama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini, karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Ini Om mau tanya terkait visa ESLS. Waduh, berat bahasanya sampean. Lanjut. Kan di Facebook itu kan sering seliweran toh, sekarang katanya ada job apa itu untuk job formal dan visanya itu visa ESLS. Betul. Nah, itu mau minta info dari jenengan, karena jenengan di kontennya kan ada menyebutkan soal visa ESLS itu. Boleh tahu apa penjelasan yang soal visa ESLS itu bagaimana? Terus apakah dibenarkan untuk kita yang sebelumnya pekerja domestic helper untuk upgrade ke job tersebut? Dan untuk prosesnya itu diperkirakan berapa lama? Udah? Atau sebentar maaf. Atau itu memang harus prosesnya itu yang benar-benar fresh dari Indonesia, atau apakah yang di sini sudah bekerja sebagai domestic helper itu bisa upgrade ke job tersebut? Sudah? Ya. Saya jawab satu-satu ya. Monggo. Jadi pertanyaan sampean, apakah ada job formal? Jawabannya ada. Ya. Nah, contoh-contohnya orang-orang Cina, Thailand itu udah masuk ke sini dengan visa itu. Nah, terus nyambung ke pertanyaan kedua, apakah boleh job ESLS itu buat domestic helper yang sudah pulang Indonesia atau yang masih di Hong Kong? Boleh, jawaban saya. Boleh. Terus apa syaratnya dan semuanya di Google ada, Mbak. Di Google ada. Di Google itu dibahas tuntas. Di websitenya imigrasi juga dibahas, ada skemanya, ada tata aturannya, ada tata caranya, ada kontraknya juga, semuanya ada. Sampean bisa baca. Kalau saya jelasin itu semuanya 3 hari 4 malam bisa saya jelasin, Mbak. Kalau itu dibaca semuanya. Orang teman-teman kontrak biru aja nak pasal demi pasal aja nek disuruh jelasin disuruh nerangin aja nggak mau, apalagi ini kontrak lagi baru yang warnanya orange atau warnanya pink ESLS. Yang jelas jawabannya ada. Terus apakah job itu dari Indonesia apa dari Hong Kong? Mau domestic helper yang ada di Hong Kong, mau yang di Indonesia, itu semuanya bisa. Tergantung dari para pemberi kerja. Jadi visa ESLS itu ada dan dibutuhkan bila mana ada majikannya yang mau. Majikan ini artinya company, perusahaan, restoran, cleaning service, atau apapun lah, siapapun yang kepingin mendapatkan skema pekerja, ya kan, skemanya pekerja asing untuk di Hong Kong itu boleh. Dan itu kelasnya kan yang bukan profesional, ya kan, Mbak. Jadi kelasnya yang kita anggapnya sebagai low ke medium lah. Dan visa itu memang sudah ada sejak, kalau nggak salah kebijakannya imigrasi itu ini kalau salah mohon dikoreksi, atau mungkin referensi saya yang keliru, itu sejak 2008 itu sudah ada, bahkan 2003 kalau nggak salah itu sudah ada visa itu. Jadi kalau pertanyaannya sampean itu tadi merentep, jawabannya bisa. Dan itu sesuatu yang ingin saya sarankan kepada teman-teman untuk mengupgrade value, nilai yang biasanya digaji 5.000 di SLS bisa dapat 14.000 atau 16.000 lah, setara memang cara bekerjanya orang Hong Kong. Wes, sekarang apalagi yang mau ditanyakan atau jawaban dari
pertanyaan sampean tadi ada yang belum terjawab, sampean ingetin lagi. Baik. Jadi kan saya sudah mendengar penjelasan dari panjenengan toh. Nah, dan salah satunya saya ini aplikan untuk mendaftar visa, mendaftar job formal dengan visa ISLS tersebut kan. Nah, di agent tersebut ya ini maaf ya, enggak, saya juga nggak menyebutkan nama agent Ya, tersebut. jangan disebutkan. Ya, kan ini kan job baru, job formal ini kan baru disetujui oleh Hong Kong yang kami dengar ya. Tapi kan memang saya ini kan wakil dari teman-teman yang sudah mendaftar seperti itu. Itu kan mereka agak ragunya seperti ini, apakah job ini tuh benar-benar ada atau cuman apa iming-iming doang atau gimana kayak gitu. Kalau memang ada kok lama banget prosesnya, apa kita ini masih sebagai pengisi percobaan atau bagaimana gitu. Karena kan ada yang sudah mendaftar sejak bulan November, ada yang sudah mendaftar sejak bulan Desember gitu. Jadi tuh intinya ini dikasih tahu nanti bulan depan udah tanda tangan, bulan depan udah ketemu sama honor kayak gitu. Tapi itu cuma bulan depan kayak gitu, terus sampai akhirnya dari bulan November itu sampai ke bulan sekarang ini. Jadi salah satu aplikan dari kita itu belum ada yang tanda tangan sama sekali. Jadi job yang ditawarkan itu ada kayak di spa, terus salon, sama home attendant. Jadi untuk mendapat jawaban bagi teman-teman yang lain seperti itu, kalau memang ada ya syukur alhamdulillah. Cuman mungkin kita butuh kesabaran juga dari proses ini ya Om ya. Karena itu memang mungkin atau pertama kali kita yang baru mendaftar atau sebelumnya sudah ada yang sudah sukses tanda tangan job ini gitu, atau sudah bekerja seperti itu. Udah, giliran saya ngomong. Monggo. Saya tahu agent sampean yang memproses sampean, saya tahu. Dan sampean juga dimintain duit. Ya enggak? Iya, untuk bayar. Oke, sampean jawab aja iya. Besarannya Iya. Saya sebutkan, kalau ini harus saya sebutkan. Terserah sampean mau jawab apa enggak. Katanya suruh bayar 10.000 dulu. Iya, betul. Nah, aku tahu agennya. Dan aku paham. Dan ini sudah mulai menjadi keresahan. Jadi gini Mbak. Kalau sampean bertanya sama saya tentang bab ESLS, saya bisa menjelaskan. Tapi kalau sampean menghubungkan saya dengan agen tersebut, saya tidak ada hubungannya. Jadi kalau sampean menanyakan konfirmasi pekerjaan ini ada apa enggak, beres atau enggak, ke mereka, bukan ke saya. Kalau sampean cuma dijanjiin saja, pertanyaan saya, berapa manusia yang sudah bayar? Silahkan laporkan ke KJRI atau laporkan ke Labor Department, karena nama agen itu kan jelas. Iya. Dan dia menerima uang dan sampean ada resitnya. Silahkan diperkarakan. Halo? Tidak ada. Nah, ini yang bukti pembayaran itu. Nah, ya, kalau sampean tidak memegang bukti pembayaran, padahal di Hong Kong resit sampean beli coklat aja di 7-Eleven harus ada resitnya dong. Boleh nggak saya berpikir seperti itu? Iya. Ya, ketika sampean membayar 10.000 dan tidak menerima resit, terus saya harus bilang apa kayak gitu Mbak? Bisa dipahami nggak maksud saya? Saya tidak menyalahkan lagi ya, tapi saya ingin memperjelas bahwa kalau kalian masuk kepada agen dan prosedur-prosedur itu semuanya hanya istilahnya janji, ya kalian harus pahami, saya ini tidak berbicara tentang dibohongi ya. Saya tidak berbicara itu. Tapi boleh kan kita menduga. Dugaan itu kan boleh. Ya kan? Siapapun boleh membuat praduga tak bersalah, itu kan boleh. Makanya mumpung belum berlanjut dan tambah korban yang lebih banyak lagi. Kalau sampean hitung 7 orang atau 10 orang aja udah 100.000 Hong Kong dolar. Hampir 210-an juta. Dan dia masih tegak bertengger di situ. Ya, dan sampean tidak menerima resit, itu loh bisa diperkarakan.
pada saat saya membayar kok tidak diberikan resit. Nah, itu pun bisa. Dan mumpung sampean koncone akeh, gak cuman sendirian, wis digas saja. Kalau itu saran saya. Dibandingkan sampean terus merasa bertanya-tanya, kapan tidak pernah ada jawaban. Bisa dipahami maksud saya, Mbak E? Paham. Saya ditanya persoalan tentang agent ini yang memberikan visa ESLS nggak cuma satu orang. Ada yang mempertanyakan ke saya itu hampir kalau nggak salah 10 atau 11 orang. Kalau 10 sampai 11 orang berarti sama orang yang ke-12 atau ke-13. Dan saya bilang, itu mereka belum semuanya masuk, tapi masih memverifikasi dan bertanya kepada saya. Saya menjawabnya begini, kalau kalian mau cari pekerjaan, itu kan mau cari uang, bukan setor uang. Kalau kalian mau setor uang, itu setelah pekerjaan sampean jalani, yaitu dengan sistem potongan. Terus aku harus masuk, aku harus naruh uang, atau aku harus gimana Mas Bro? Mereka bertanya kepada saya sebelum itu terjadi. Lah nek sampean gelem, uang sampean lepas, terus nanti nggak kembali ya monggo silahkan. Tapi kalau sampean punya nalar dan logika yang benar, pelajari dulu ESLS, pelajari dulu agent tersebut. Legalitasnya dan segalanya ada enggak? Jadi jangan merasa dibodohi, diiming-imingi dan semua-semuanya. Teman-teman kita Hongkong spesialisasi, saya bicara enggak semua, tapi gampang dan mudah sekali diiming-imingi sesuatu yang nilainya gede. Bisa dipahami Mbak? Jadi mumpung belum terlalu dalam, kumpulkan teman-temannya. Boleh silahkan datang ke KJRI atau ada nomor pengaduan. Saya punya WA-nya. Barusan kemarin di WA nomor pengaduan. Nanti mungkin saya share deh nomor pengaduannya KJRI biar semuanya pada bisa telepon atau menghubungi nomor tersebut. Atau sampai langsung datang ke KJRI di lantai dasar, ceritakan bentuk kronologisnya, karena di sana kalau kita masuk mau cerita masalah ada kertasnya, sampai ambil tulis kronologi baru temuin orang-orang yang di balik meja itu. Atau sampean koordinasi dan konfirmasi sekalian datang ke labor department. Ya, labor department itu ada banyak di Google, sampean bisa cari, bisa cek mana yang terdekat dengan posisi agent tersebut. Tapi pastinya di semua labor department pasti kalau dia legal ada daftarnya. Dan ceritakan kronologis apa yang sudah sampean alami. Nama semuanya, semua. Biar itu bisa diusut. Sama kayak dulu kasusnya haji yang uangnya hampir sampai per kepala 80.000 Hongkong dolar dan orangnya hilang. Dan ini jangan menambah korban lagi. Saya tidak boleh bicara korban karena sampean masih digantung. Kecuali kalau memang sudah nggak ada, sudah tidak ada keputusan, terus mengambang. Ini kan keputusan yang mengambang gitu ya. Iya kan? Ya, betul. Yang sampean persoalkan adalah keputusan yang mengambang. Sekali lagi, ya saya tidak ingin menyalahkan, saya juga tidak ingin menghakimi, mengadili atau apapun, itu bukan hak saya. Tapi sebelum semakin banyak, alangkah baiknya para korban tadi melaporkan. Kalau saya kan nggak mungkin lapor, karena saya bukan bagian dari korban atau bukan bagian dari orang yang mendaftar ke sana. Bisa dipahami kan, Mbak? Ya, betul, paham. Nah, wes apa? Maaf saya agak berisik, saya sambil kerja ya Om. Nah, seharusnya jangan disambil kerja, nanti yang ngamuk subscriber saya, bukan saya. Tapi nggak apa-apa. Saya itu sebenarnya menyadari pekerjaan kalian. Menelpon itu membutuhkan waktu. Tapi kadang-kadang subscriber saya itu komennya agak nyelekit-nyelekit. Wong nelpon kok orang regani karo sing ditelepon padahal takon hal yang penting. Aku nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, saya nggak ada masalah. Ya, saya tahu kesibukannya kalian. Bahkan saya membuka layanan, bukan layanan ya. Ya, saya menerima telepon ini kan ya karena nggak ada yang mau diajak diskusi kan. Atau bingung mau siapa yang diajak diskusi kan. Menurut saya kayak gitu deh. Jangan sampai berlarut-larut. Mumpung agennya masih berdiri tegak di situ, coba deh
Gitu. Baik. Dipasing. Boleh saya bertanya lagi? Boleh, silahkan. Iya. Jadi seperti ini. Kan di awal sampai sekarang itu penjelasan yang berubah-ubah. Nah, dari awal yang katanya dulu bayar 10% seperti itu kan. Setelah itu nggak boleh, sudah nggak ada, terus disuruh bayar cash 10.000 kalau mau ikut apa itu interview katanya gitu. Tapi nyatanya sampai sekarang nggak ada interview. Terus sekarang dulu bilangnya katanya job ini kan nggak sama kayak domestic helper, jadi bisa proses seperti itu. Nanti kalau misal visa udah turun baru kita ngasih surat cinta sama majikan kita yang di domestic helper. Mereka kan bilang seperti itu. Nah, terus sekarang udah berubah lagi, katanya labor memberi ketentuan kalau job ini prosesnya tidak bisa ditumpuk. Jadi untuk mendapatkan job ini, untuk lanjut di job ini kita harus ngasih surat cinta dulu sama majikan kita seperti itu. Jadi tuh dari sejak awal sampai sekarang tuh penjelasan itu berubah-ubah terus gitu, seperti itu. Terus untuk soal yang tadi jenengan bilang kalau kan sudah banyak yang menelpon sama jenengan untuk menanyakan perihal ini. Tapi kan kalau terus jenengan bilang untuk kita lapor ke KJRI atau lapor untuk menanyakan keabsahan tentang ini atau dengan agent tersebut. Nah, sedangkan kita itu kalau misal mau rombongan ke sana, kita punya banyak teman gitu, kita tuh nggak tahu satu sama lain seperti itu. Oke. Aplikan itu kita nggak tahu gitu, yang mana satu itu kita nggak tahu gitu. Jadi kalau misalkan kita tahu satu sama lain kan kita bisa kompak seperti itu, kita bertanya bareng-bareng seperti itu kan. Jadi lebih kuat gitu loh. Tapi kan kita nggak tahu satu sama lain seperti itu. Ya udah sendiri aja. Gimana? Ya nggak apa-apa. Iya. Jadi kadang-kadang teman-teman itu kayak gitu loh, Mbak. Ya. Ketika punya masalah ngajak bareng-bareng. Fight sendiri nggak berani. Padahal kitanya yang merasa iki piye ya kan kayak gitu. Jadi kembali lagi nggak apa-apa. Menurut saya sampean ini sebenarnya ingin mengamankan posisi. Lah kalau pernyataannya si agent tadi berubah-ubah A, B, C dan D ya. Jadi berubah ke A, ke B, ke C, ke D. Nah, itu kan sebenarnya kita sudah bisa pegang bahwa omongannya dia itu bolak-balik. Saya kasih tahu ya. Saya sedang lagi memproses satu anak ESLS. Dan saya lagi nunggu keputusan agentnya untuk memberikan surat break kontrak karena dia sudah ongoing proses ke imigrasi. Memang prosesnya lama. Ini sudah jalan 4 bulan. 3 bulan kalau nggak 4 bulan. Ya memang nggak salah. Prosesnya lama. Tapi kembali lagi. Itu udah pasti karena sudah interview sama pemberi kerjanya. Dan sudah ke labor pemberi kerjanya, yang memberikan kerjanya. Kantor yang mau memberikan kerjanya sudah lapor ke labor. Dan sekarang lagi ada dalam agent. Nah, kemungkinan nanti akan dimasukkan ke imigrasi. Dokumennya, submit dokumen. Ketika nomor referensinya datang, referensinya muncul, maka si anak suruh break kontrak ke majikannya, 1 month notice. Jadi nanti bulan depan begitu dia keluar dari Hong Kong, visa ESLS-nya udah keluar dan dia balik lagi ke Hong Kong dengan visa ESLS. Dan saya juga lagi membantu teman lagi proses, Mbak, karena saya yang mencarikan pekerjaannya. Saya dapat 1. Jadi ini bukan sesuatu yang abal-abal, tapi prosedurnya yang siapa yang menangani. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Agen-agen yang bisa proses ESLS itu pastinya ada catatannya di labor. Dan itu kalau kita nggak bertanya ke labor, maka kita tidak tahu. Dan kita pun ketika akan bertanya, dia akan bertanya, Anda siapa?
Bisa dipahami, Mbak? Jadi sekali lagi Bisa. tidak perlu menunggu orang banyak kalau sampean mau kepastiannya, karena siapapun yang jadi pelopor untuk melaporkan dan menindaklanjuti ini, dialah yang sebenarnya orang paling peduli dengan dirinya sendiri dan orang lain karena dia duluan. Tapi kalau saling tunggu-tungguan, saya ngerti kok. Agent ini saya paham, tapi do nothing. Saya nggak bisa berbicara banyak. Bisa dipahami kan? Ya kan? Yang bisa berbicara banyak adalah orang-orang yang sudah mungkin merasa kok tidak ada kejelasan. Itu yang bisa speak up. Karena itu yang berhubungan. Nah, kalau saya kan, saya selalu di posisi selalu dijadikan pertanyaan, dijadikan tempat bertanya, dijadikan tempat untuk berdiskusi, dijadikan saya harus berbuat apa. Lah itu posisi saya. Nggak apa-apa. Menurut saya sih seperti itu. Jangan terlalu berlarut-larut. Toh pun sampean kan masih bekerja, aman. Tapi ketika sampean, terus gimana? Jadi ini untuk solusi pertama. Jadi saya oke ya kalau misalkan saya datang ke labor untuk menanyakan untuk job ini dan keabsahan agent yang terdaftar legal untuk proses ESLS. Yes. Terus ini yang saya dengar lagi. Ya. Untuk job ini apakah bisa diwakilkan untuk tanda tangan? Wah, kalau sampean pertanyaan diwakilkan untuk tanda tangan, Hongkong fix loh, Mbak. Hongkong itu sesuatu itu didudukkan pada semestinya loh. Kalau diwakilkan tanda tangan ini ya sebenarnya ya sampean bisa berpikir lah harusnya. Aku nggak perlu berbicara kalau diwakilkan tanda tangan itu kayak gimana. Dimanapun tempat itu ya nggak bisa untuk diwakilkan tanda tangan ya. Kalau secara prosedur yang benar ya. Tapi kalau akal-akalan dan kong kali kong lah itu kan beda persoalan. Tapi kalau sampean bertanya sama saya diwakilkan, nggak ada yang bisa. Tanda tangan itu harus yang bersangkutan. Iya, jadi poin pertama seperti ini. Dari pembayaran yang tidak ada bukti pembayaran atau kwitansi. Yang kedua yang menjadi poin lagi untuk job yang diwakilkan tanda tangan. Karena tidak mungkin saya bicara seperti ini kalau tidak ada kata-kata sebelumnya, ya kan nggak mungkin tuh saya tanya terus bagaimana tanda tangannya bisa diwakilkan, enggak, itu kan saya nggak mungkin moro-moro tanya seperti itu kalau nggak ada kata-kata sebelum seperti itu, nggak ada pernyataan seperti itu. Jadi itu kan sebagian aplikan itu mereka yang mendaftar ini kan hampir habis visanya di job BRT seperti itu. Jadi kan mereka bertanya-tanya kok belum tanda tangan terus visa tuh hampir habis gitu. Jadi ada pernyataan kalau akan ditandatangani oleh wakil gitu ya. Diwakilkan tanda tangan seperti itu kalau memang aplikannya sudah tidak ada di Hongkong seperti itu. Jadi gini ya Mbak, pada intinya sudah banyak sekali mulai keluh kesah dan resah gelisah terhadap ini agent. Ya, sekali lagi, I can do nothing. Saya tidak bisa berbuat apa-apa karena saya tidak bagian. Saya pernah ke KJRI. Ya, sekali lagi, saya nganterin anak. Saya ini nganterin. Jawabannya mereka adalah apa kepentingan Anda? Saya juga pernah ditanya sama polisinya KJRI. Saya nggak akan sebutkan siapa. Kenapa Anda bertanya? Saya hanya cuman bertanya memohon kejelasan dan informasi tentang kemarin pembayaran ustadz atau pembayaran kiai-kiai yang nampil itu. Terus acaranya nggak jadi kan, sama dengar tuh. Terus ada beberapa yang menjadi korban itu bertanya ke saya. Otomatis karena saya
nampani semuanya telepon keluarnya mereka, saya mencoba bertanya sama beliau. Jawabannya, Anda sebagai apa? Sampai begitunya Mbak. Disitulah yang saya akhirnya juga akan menyampaikan kepada sampean bahwa saya tidak terjadi sangkut paut. Saya hanya YouTuber, saya ingin menginformasikan sesuatu yang jelas. Jadi kembali lagi, itu saya nggak menyalahkan polisinya, saya nggak menyalahkan Hongkongnya. Tapi kalau saya bukan seseorang yang jadi bagian, kemudian saya lapor. Nah, membantu orang itu juga punya resiko loh, Mbak. Makanya semuanya ketika ada persoalan tak suruh maju sendiri. Ya kalau minta dikawanin, saya bilang kalau minta ditemenin untuk ngomong dan semuanya, saya kan ya juga bekerja. Saya juga harus meluangkan waktu saya. Saya hanya bisa menyampaikan pesan-pesan, langkah-langkah ini selanjutnya silahkan dijalanin sendiri. Tapi kalau ada yang telepon saya sebelum itu terjadi, saya lebih enak. Tapi kalau saya ditelepon sama orang yang sudah terlanjur, mau nggak mau pilihannya lebih sedikit. Jadi seperti itu Mbak. Apapun ceritanya yang menjadi keraguan, mulailah speak up. Mulailah sampean. Ini sudah mulai sampean speak up ini. Ke saya ini, ke YouTube ini. Ini sudah speak up karena nanti ada waktu pasti saya upload. Saya juga tidak akan mengkritisi itu dan saya tidak akan membuat konten khusus tentang itu. Sekali lagi, tentang agent itu, tentang apapun saya enggak. Karena sampai detik ini saya tidak mendapatkan informasi dan belum mendapatkan informasi apakah agent itu benar atau tidak. Karena itu tidak bagian penting dari fokus saya. Ya, walaupun itu legal dan tidak ilegal, saya malah bisa dituntut kalau memang dia punya legalitas. Makanya kan kita tidak sebutin namanya di sini. Jadi sekali lagi bukan berarti ya kita bantu orang terus akhirnya yo boleh kan kurang kerjaan juga saya. Ya kan, bantu orang saya dengan menjatuhkan tempat yang lain. Itu bukan versi saya. Saya tidak seperti itu gitu. Tapi ketika sampean bertanya kepada saya ESLS itu sudah ada dan sejak dulu. Dan ini dijadikan bahan bahkan PT-PT di Indonesia mulai mengatur skema potongan berapa kalau visanya ESLS. Sudah sampai di situ, Mbak. Saya dapat informannya. Saya kenal beberapa PT di Indonesia, gak main-main loh. Kalau yang saya bantu kemarin, PT-nya kalau nggak salah PT ya agentnya di Hong Kong, potongannya sampai 5.000 Mbak. Gaji 17.000 dipotong 5.000 selama 6 bulan. Bayangkan. Dan itu belum tahu nanti kalau dia pulang ke Indonesia disuruh masuk ke PT. Padahal sebenarnya ESLS tidak perlu ke PT harusnya. Karena skemanya tidak masuk ke skemanya KJRI. Bisa dipahami maksud saya? Yes. Karena yang ditahu sama teman-teman bisa dikondisikan, teman-teman itu bisa dikondisikan masuk ke PT. Padahal sebenarnya tidak ada hubungannya, tidak dari PT pun nggak apa-apa. ESLS beda sama domestic helper. Bisa dipahami maksud saya Mbak? Paham. Jadi untuk yang tadi saya kembali lagi di awal itu kan dengan tadi bilang soal bayar cash di awal atau potong gaji. Itu memang aturannya itu kita harus bayar cash atau memang bisa potong gaji seperti itu. Sekali lagi saya kasih tahu ya Mbak,